Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis ilmu dan kita bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah Islam hingga kita bisa menikmati indahnya ajaran beliau di bumi yang jauh dari tempat tinggal beliau. Selanjutnya tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada panitia dan juga DKM dari Masjid An-Naba Cilacap yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar di kesempatan pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, barangkali kita sudah lama sekali tidak mendapatkan hujan, dan pagi ini Allah kasih hujan dan kita bisa mendapatkan pengaruh baik. Udara jadi lebih sejuk, kemudian selokan yang biasanya terisi dengan aneka sampah, di situ ada airnya, dan bahkan sebagian selokan jadi bersih sampahnya. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu yang Allah turunkan kepada hamba. Allah taala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha, kemudian aneka cekungan, aneka selokan, sungai, danau, semuanya terisi air biqadariha, sesuai dengan takarannya. Fahtamalas sailu zabadan rabiyah, kemudian aliran air ini mengangkut kotoran-kotoran dan sampah ke permukaan. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu dan pengaruhnya terhadap hati. Batin hamba ini seperti permukaan bumi, sedangkan hujan itu seperti ilmu yang Allah turunkan. Maka pada saat seorang hamba mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah, baik dari ceramah maupun dia membaca atau dia mendengarkan Al-Quran atau tausiah apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka air tadi akan mengisi ruangan-ruangan yang ada di permukaan bumi, sehingga hati seorang hamba seperti terisi air pada saat dia mendengarkan ilmu. Sebagaimana danau, sebagaimana sungai terisi air ketika ada hujan yang turun. Dan Anda bisa saksikan posisi sungai, selokan, dan tempat-tempat yang di situ ada cekungan. Ketika lama nggak turun hujan, yang kelihatan di permukaan apa, Pak? Yang kelihatan di permukaan apa? Sampah. Ada dedaunan, ada ranting kering, ada sampah domestik, plastik, dan seterusnya. Namun pada saat hujan itu turun, kemudian datang air dalam jumlah banyak, kemudian datang air dalam jumlah yang banyak, sampah-sampah itu terangkat ke permukaan. Demikianlah yang akan terjadi
Bismillah. Sekian cukup? Kurang dekat? Kurang jelas? Speaker ada di sini, di sana. Lantai 2 kurang. Kalau seperti ini? Oh. Sebentar. Kayaknya perlu ganti mikrofon. Diganti. Bismillah. Ini lebih pelan dari yang tadi. Segini cukup? Pelan. Ini pelan atau keras? Pelan. Keras. Pelan. Hah? Sekian cukup? Wallah, gimana? Mau ganti lagi? Ganti lagi. Bismillah. Sekian cukup? Kurang keras? Atau kurang pelan? Cukup? Baik, insyaallah. Ada noise? Tidak ada. Bismillah. Yassarallahul umur. Kita lanjutkan. Pada waktu air hujan itu turun mengisi setiap cekungan yang ada di permukaan bumi, maka hal yang sama ketika seorang hamba itu belajar, ruangan-ruangan yang kosong dalam hatinya akan terisi dengan ilmu. Sebagaimana yang kita saksikan, posisi yang namanya sungai, kemudian danau dan seterusnya, ketika lama nggak kena hujan, yang kelihatan adalah sampah. Maka hati hamba juga seperti itu jamaah. Apabila dia tidak pernah diisi dengan pengajian dan tausiah, maka yang nampak di permukaan adalah sampah. Terlebih lagi ketika seorang hamba ini rajin berbuat dosa, ada banyak noda-noda yang kotor dalam hatinya. Karena itu Allah menyebut perbuatan dosa yang paling besar itu apa, Pak? Berbuat syirik, yang dia menyekutukan Allah, sehingga itu kotorannya paling kotor. Maka pemiliknya disebut oleh Allah sebagai orang najis. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bukan najis fisiknya, tapi najis keyakinannya. Karena dia punya keyakinan yang sangat jahat kepada penciptanya, keyakinan yang sangat buruk kepada penciptanya, maka Allah sebut hatinya sebagai hati yang najis. Berarti turunannya jamaah, ketika kita berbuat maksiat, aneka kotoran melekat dalam hati kita. Dan untuk membersihkan itu salah satunya adalah dengan belajar. Makanya Anda bisa lihat manusia yang diubah oleh Nabi SAW dalam waktu yang sangat cepat, hanya untuk tempo sekian tahun. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat yang dulunya mungkin mereka punya masa silam yang kelam, gelap gulita. Ada yang hobi minum khamr, ada sering melakukan praktek judi,
ada yang melakukan perbuatan zina, dan aneka macam maksiat yang mereka lakukan di samping kesyirikan karena mereka penyembah berhala. Namun pada waktu pendidikan itu datang dari Rasulullah SAW, mereka berubah menjadi pejuang-pejuang agama. Dan kita berutang budi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena melalui dakwah mereka kita bisa merasakan betapa indahnya Islam hingga detik ini. Baik. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari pengetahuan yang penting untuk kita lihat adalah berkaitan dengan masalah harta haram. Kenapa kita perlu mempelajari bagian itu? Sebab hidup di dunia ini tidak sebagaimana ketika di surga. Nabi Adam pada waktu ditaruh oleh Allah di surga, beliau diizinkan untuk meminta apapun, mau apapun dikasih, nggak ada larangan kecuali satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kalau kau dekati pohon itu kau akan jadi orang zalim, artinya orang yang bermaksiat. Hanya itu saja yang dilarang, sisanya diperbolehkan. Kemudian pada saat Allah Subhanahu wa taala turunkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya dan dia melakukan penyimpangan. Maka beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dalam rangka apa? Menjalani hukuman. Dan ketika menjalani hukuman, maka ada banyak sekali larangan yang harus ditinggalkan dalam rangka untuk kembali ke tempat asal semulanya, yaitu ke surga. Dan kita bersama-sama untuk berjuang bagaimana bisa kembali ke rumah asal kita, yaitu ke surga. Karena itu sebagian ulama menerjemahkan kalimat hubbul watan minal iman, mencintai negeri asal itu bagian dari iman. Makna al-watan, negeri asal, di situ dimaknai dengan surga. Sehingga mencintai surga, berjuang untuk bagaimana bisa kembali ke surga, itu bagian dari iman. Karena kita punya iman bahwa hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itu hanya ada dua pilihan, antara bahagia abadi atau celaka abadi. Dan kita berjuang bagaimana agar kita bisa bahagia abadi. Baik, konsekuensi dari kehidupan di dunia ini, Allah berikan ujian kepada hamba. Ada ujian berupa takdir, ada yang mengalami kecelakaan, ada yang mengalami sakit, ujian ekonomi, dan seterusnya. Ada ujian berupa aturan yang isinya perintah dan larangan untuk menunjukkan sejauh mana ketaatan hamba kepada penciptanya. Semuanya adalah ujian. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wa'lam inna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan. Sadarilah sesungguhnya dunia ini adalah tempat singgah sementara, bukan selamanya, dan sesungguhnya Adam diturunkan ke muka bumi dalam rangka menjalani hukuman. Sehingga yang dihukum pasti diberi ujian. Apakah dia nanti bisa lulus ataukah tidak? Seluruh keturunannya dapat ujian itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita sadar tentang hal ini, kalau kita mengalami aneka ujian, baik ujian takdir maupun ujian syar'i, maka kita perlu sadar kita hidup di dunia yang penuh dengan ujian. Tayyib, saya ulang ya. Tadi kita telah menyebutkan beberapa poin berkaitan dengan pengantar kenapa kita perlu belajar tentang masalah harta haram. Bahwa hidup di dunia ini isinya adalah ujian. Ujian itu bisa bentuknya ujian takdir. Contoh ujian takdir apa tadi? Contoh ujian takdir, nggak bisa jawab pasti tanya. Contoh ujian takdir,
Bingung juga pas ditanya, itu juga ujian takdir. Apa contoh ujian takdir? Sakit, kecelakaan, terus apa lagi? Ujian ekonomi dan yang lainnya. Sesuatu yang tidak disukai oleh hamba, semua adalah ujian takdir. Bahkan termasuk sesuatu yang dicintai oleh hamba. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, semuanya sebagai fitnah, sebagai ujian bagi hamba. Maka kita diuji oleh Allah dengan takdir baik. Tugas kita ketika mendapatkan takdir baik apa, Pak? Tugas kita ketika mendapatkan takdir baik apa? Jangan sombong. Jadi ada orang yang ketika dapat takdir baik, ini karena saya pintar, Mas, karena saya rajin, karena saya cerdas. Kamu kok bisa jadi karyawan Pertamina? Oh, itu karena dulu saya pinter, karena saya kuliah di UGM, karena saya dulu IPK-nya A semua. Sehingga kita diajarkan kalau dapat ujian baik jangan sombong. Dan untuk menahan diri biar kita nggak sombong adalah syukur. Maka syukur itu hakikatnya adalah mengembalikan nikmat kepada pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usaha saya sukses karena Allah yang ngasih. Alhamdulillah, karir saya bagus karena Allah yang ngasih. Alhamdulillah, anak-anak saya berhasil karena saya yang ngasih. Kadang orang tua ketika dia dalam posisi tidak punya jabatan, tidak punya status sosial, kebanggaan dia beralih ke siapa? Anaknya. Anak saya manajer A, manajer B, direktur A, direktur B. Kebanggaannya beralih ke anaknya. Sampai kadang tetangganya iri. Kowe kok iso duwe anak kaya ngono? Dhisik piye carane? Wah, dadi wong tua kuwi aku kudu rajin. Aku dhisik iki nek ngajari anak serius. Nek nangis ra entuk. Dan seterusnya. Sehingga dia bercerita berkaitan dengan apa? Menurut dia kelebihan dirinya. Menurut dia kelebihan dirinya. Karena saya dulu A, karena saya dulu B, karena saya berhasil ini, berhasil ini, dan seterusnya. Menurut dia itu kelebihan dirinya. Maka Islam mengajarkan jangan kayak gitu. Ketika pertama kali pada saat kita mau menyatakan sebuah kenikmatan, kunci dengan syukur. Syukur itu al-i'tiraf ala anna hadza minallah, mengakui bahasanya ini datang dari Allah. Karena itu Anda bisa lihat bagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pada saat beliau melihat singgasana Ratu Bilqis sudah berada di tempatnya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ketika beliau melihat singgasana itu berada di dekatnya, dipindah dari Yaman. Sabah itu berada di mana? Di Yaman. Dipindah ke Syam. Dan itulah keyakinan ahlu sunnah, kaum muslimin, bahwa kerajaan Sulaiman itu ada di Syam, kerajaan Ratu Bilqis ada di Sabah, di Yaman. Tapi ini diselewengkan oleh sebagian orang. Kerajaan Ratu Bilqis ada di Sleman, kerajaan Nabi Sulaiman ada di Magelang. Di sana ada Candi Ratu Boko. Wah, godak-gadik matuk Boko mirip Bilqis. Akhirnya dipahami itu sebagai apa? Kerajaannya Ratu Bilqis. Borobudur kerajaannya Nabi Sulaiman. Kapan Sulaiman bikin patung kayak gitu? Baik. Ketika beliau melihat singgasana itu sudah berpindah dari Yaman ke Syam, maka Sulaiman menunjukkan rasa syukurnya. Dan beliau tidak mengatakan, ini karena kehebatanku, ini karena pasukanku kuat, ini karena ini. Tapi beliau mengembalikan kepada siapa? Qala hadza min fadli rabbi. Beliau mengatakan, ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur, karena dia hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah kufur.
Baik. Oleh karena itu apabila seorang hamba ketika mendapatkan takdir baik tapi dia mengembalikan kepada kemampuan dirinya, mengembalikan kepada kemampuan dirinya, ini perlu diwaspadai ya. Seperti tadi, bapak kok anaknya sukses-sukses itu kemana? Oh iya, dhisik iku nek aku ndidik iki ya serius. Dadi wong tua ya kudu kaya ngono, kowe ya kudu kaya ngono. Wah. Nek awakmu ora iso ya kudu niru aku. Nah, ini masuk kategori kufur nikmat. Anda bisa lihat ucapan Qarun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qarun pada waktu dia dinasihati sehingga dia pamer hartanya, kemudian dia dinasihati, dia mengatakan di surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, aku sugih kaya ngene iki, diberi kekayaan seperti ini ala ilmin indi, karena saya punya ilmu. Iki karena aku wong pinter, pinter manajemen, pinter marketing, pinter pemasaran, pinter apalagi pinter-pinter. Saya pinter ngelola keuangan, saya pinter ngelola bisnis. Ini karena saya pinter. Sombongnya sinten, Pak? Qarun. Sehingga saat dia menampakkan kenikmatan yang dia miliki, dia kembalikan kepada dirinya. Ini karena saya pinter. Caranya sukses ki piye toh? Ya itu karena saya itu rajin, karena saya pinter. Itulah ciri orang yang kufur nikmat pertama. Dia tidak mengembalikan nikmat kepada sang pemberi, tapi dia kembalikan nikmat kepada dirinya. Dia merasa dia telah berjasa dengan punya nikmat itu. Maka kalau ada orang yang punya kondisi semacam ini, ketika dia diberi takdir baik oleh Allah Ta'ala, kemudian dia sombong, maka hakikatnya dia nggak bisa bersyukur. Jangan sombong dengan kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian berikutnya adalah takdir. Takdir apa? Takdir buruk. Boleh nggak sih nyebut takdir buruk? Boleh nggak nyebut takdir buruk? Nabi SAW sendiri yang pernah menyebutkannya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir buruk, dia mendapatkan ujian berikutnya. Apa ujian ketika hamba dapat takdir buruk? Ujian hamba ketika dapat takdir buruk adalah ujian apakah dia bisa ridho atau tidak. Kalau nggak ridho, gersulo. Sehingga lawannya gimana? Marah. Ada sebagian orang misalnya mengalami sakit yang cukup parah, lalu dia merasa kapan saya sembuh. Akhirnya sampai dia ngomong, ya Allah, dosa ki lho apa? Aku kok dikai lara kaya ngene iki, dosane apa? Koncoku sehat wal afiat, sing kono iso ngene, aku kok mung dikai lara, urip kok mung dikai lara, karo nangis. Dia ngomong apa itu? Menunjukkan kalau dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Jawa ngarani gersulo, dia mengeluh dan keluhannya parah. Sampai pada posisi dia marah dengan takdir Allah, dia merasa bahwasanya dirinya telah mendapatkan takdir yang sangat buruk, dan dia sampai ngomong, dosaku apa? Padahal dosanya oke. Tapi dia merasa telah melupakan semua dosanya. Ini bahaya. Maka cara untuk bisa mengatasi marah, agar kita tidak marah ketika mendapatkan takdir buruk, kunci dengan ridho. Kunci dengan ridho itu adalah dengan cara menyatakan bahwa ini semuanya Allah yang telah tetapkan, dan pasti di balik itu ada banyak sisi kebaikan, walaupun mungkin kita nggak tahu. Maka di bagian ini kita dijanjikan, kalau orang dapat ujian dan dia sabar, maka dia akan dapat pahala. Sabar itu intinya adalah
jangan marah ketika dapat takdir yang kurang baik. Boseng rupane sakit, kecelakaan, termasuk sakit hati, semuanya jangan sampai membuat kita marah. Jangan emosi, tahan diri. Udah? Ini ujian terkait takdir. Ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah ujian berupa aturan syariat. Ujian yang berupa aturan syariat ini ada yang bentuknya perintah. Contohnya salat, puasa, dan aneka perintah yang lainnya. Perintah itu menuntut orang untuk mengerjakannya. Dan dalam melaksanakan perintah butuh perjuangan enggak Bapak Ibu? Butuh? Butuh. Makanya bagi yang malas, gagal dia. Sehingga orang misalnya diuji oleh Allah, Bapak kan pun mampu, kok durung daftar haji Pak? Engko sik to. Lah kenapa? Engko sik, aku durung tuku iki, engko sak, ora sida. Akhirnya enggak jadi. Kenapa? Terlalu banyak menunda. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang dia ketika diperintahkan untuk sholat. Contoh menungso sing paling males nalikane sholat sinten Pak? Wong munafik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Wong munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nalikane mereka salat malas-malesan. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, senengane riya dan tidak mengingat Allah. Itu jadi munafik. Maka dalam menjalankan perintah tantangannya malas. Karena itu bagi para sahabat, orang yang ibadahnya kurang disebut pemalas. Orang yang ibadahnya kurang disebut pemalas. Sehingga salah satu di antara doa yang kita baca setiap pagi dan sore, wa'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal kasal, dari rasa malas. Lek nglakoni ibadah kok abot. Itu orang yang malas. Baik. Yang kedua, ujian berupa larangan. Tantangan larangan itu adalah hawa nafsu. Bahasa kita kepentingan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba. Bumimu ini tidak seperti surga, duniamu tidak seperti surga. Nek kowe pengen urip sak karepmu nanti ketika di surga. Maka ketika hidup di muka bumi ini ada batasannya enggak? Ada. Enggak boleh A, enggak boleh B, dilarang A, dilarang B. Loh Pak, urip kok kabeh ra entuk? Bukan kabeh ra entuk, bukan semua enggak boleh, ada batasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pesan melalui Jibril kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, uripo sak karepmu, kowe bakal mati. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, kamu boleh mencintai siapapun yang kau cintai, tapi yang pasti kau akan berpisah dengannya. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, yang jelas kau akan dibalas. Ini pesan Jibril kepada beliau yang tentu saja berlaku kepada siapa Pak? Umatnya. Kita lebih perlu penekanan seperti ini. Nek wong niku pengen urip sakarepmu, eling sampeyan urip ora mung pisan. Akan ada kehidupan kedua, isinya apa? Hari pembalasan, orang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Makanya terkadang ketika kita belajar tentang masalah larangan, ini nggak boleh, ini dilarang, komentar sebagian orang, iki pengajian opo? Kayaknya kok rodok radikal.
Maksudnya gimana? Apa-apa kok dilarang? Haram. Bar haram riba. Riba goror. Suruh resign. Keluar dari pekerjaan, tinggalkan. Apa-apa kok tinggalkan. Lah terus sing tak pangan apa nek kabeh kon ninggalkan. Itu sebagian komentar orang. Padahal yang diperbolehkan lebih banyak. Cuman kadang dia terlalu melihat dari sudut pandang tertentu sampai dia kemudian protes di bagian ini. Dia nggak merasa bahwasanya yang halal jauh lebih banyak. Karena itulah dia perlu memperhatikan bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu banyak. Begitu dia diajak menyinggung sesuatu yang haram sedikit, kadang berontak. Itu karena dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Iki nek ra entuk terus piye aku urip? Nah biasanya sampean mangan apa? Mangan sego. Ya mangan sego. Oh masih banyak nasi yang halal. Dia sebenarnya kan cuman kehilangan sebagian peluang kerja. Misalnya, mereka yang bekerja di dunia riba atau di tempat yang isinya harta haram, dia disuruh meninggalkan itu kan bukan berarti dia disuruh pindah bumi, tapi dia diminta, Bapak tinggalkan pekerjaan ini, cari pekerjaan lain yang mubah. Nah, orang semacam ini perlu disemangati dengan cara bahwa janji Allah itu indah. Ketika Bapak meninggalkan sebagian yang haram, di sana masih ada banyak sekali yang halal. Dan bagi hamba yang tawakal kepada Allah akan Allah sediakan yang lebih baik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan hijrah yang sebenarnya. Ada istilah hijrah ya. Hijrah yang sebenarnya apa kata beliau? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sejatinya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga hijrah yang sejatinya adalah meninggalkan apa yang dilarang. Itulah hijrah yang sejatinya. Maka ketika orang bertahan dalam posisi dia masih berlumur dengan aneka larangan, baik dalam masalah muamalah maupun larangan dalam masalah makanan, saya nggak bisa meninggalkan makanan ini mas, berarti dia belum hijrah. Dia belum hijrah. Hijrah yang sejatinya adalah ketika dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seharusnya kita bersyukur ditunjukkan bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang. Setelah kita tahu yang dilarang, kita tinggalkan, bukan malah protes. Makanya terkadang pembahasan masalah muamalah ya, mohon maaf, bagi sebagian orang itu berat untuk menerima. Urusan dapur itu bahaya. Manusia siap beda pendapatan, beda pendapat karena masalah pendapatan. Bapak menyinggung pendapatan saya beda pendapat. Karena ini urusan sesuatu yang bagi dia vital. Ini adalah sumber pendapatan saya. Tayyib. Karena itu hadirin makan Allah, di sini butuh penguatan berkaitan dengan masalah hisab. Anda tidak hidup sekali. Melanggar larangan ada tanggung jawabnya. Sehingga Nabi SAW jelaskan tentang masalah hisab. Hisab di akhirat. Bahwa berkaitan dengan hidup dalam urusan muamalah nanti siang akan dibahas. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Tidak ada yang ketiga. Jenengan mau pilih yang mana? Wong sing halal aja dihisab. Ada nggak di antara kita yang bebas hisab? Yang bebas hisab boleh angkat tangan Pak. Nanti boleh pulang duluan. Ada? Yang yakin bebas hisab ada? Ada. Nggak ada. Kita semuanya pasti akan dihisab. Jangankan yang gede-gede, yang kecil itu akan dihisab. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam posisi beliau lapar ya. Kemudian ketemu Abu Bakar siang hari, dan beliau juga keluar rumah karena lapar.
lalu jalan ketemu Umar, dan itu siang hari, waktunya orang tidur siang. Ternyata Umar keluar rumah juga karena lapar. 3 manusia terbaik di antara umat ini, nabinya dan 2 umat terbaik, Abu Bakar dan Umar, diberi oleh Allah ujian lapar sampai keluar rumah nyari makan. Anda sering kayak gitu? Pernah? Kelaparan di dalam rumah terus keluar nyari makan? Nah, beda ya. Anda lapar kan karena gas entek toh, Pak? Ini karena nggak punya yang bisa dimakan, bahan baku nggak ada, makanan nggak ada, sehingga beliau keluar rumah karena kelaparan. Sampai akhirnya mereka bertiga datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, lalu dikasih suguhan susu, dikasih kurma, dikasih makanan, sampai akhirnya mereka kenyang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tus'alunna hadzan na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang tadi kalian makan besok di hari kiamat. Padahal itu makan beralasan. Ya. Anda bisa tulis kalimat ini ya. Makan beralasan. Makan beralasan itu apa sih? Dia punya alasan kuat kenapa makan. Jadi orang melakukan sesuatu kan punya alasan ya. Dan alasan itu kan bertingkat. Ada alasan urgent, mendesak, dan ada alasan yang di bawahnya. Semakin urgent berarti makin kuat alasannya. Itu pun dihisab. Kita akan makan mungkin karena, kenapa kau makan ini? Aku seneng kok. Nah, itu karena selera ya. Kenapa kau makan ini? Durung wareg. Itu karena ingin memenuhi isi perutnya. Itu alasan rendah. Tapi kalau kenapa Anda makan ini? Karena saya kelaparan. Kalau enggak nanti saya bisa mati, saya sakit. Maka dia punya alasan kuat. Ini dihisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Apalagi yang lebih mewah daripada itu. Baik. Dan pilihan yang kedua, diazab. Kalau Anda mengambil yang haram, diazab. Waliyadzubillah. Selamatkan kehidupan Anda yang sifatnya abadi tanpa ujung untuk bersabar dalam kehidupan yang lebih singkat, yaitu ketika di dunia. Oleh karena itu jamaah, kita diajarkan untuk bersabar dalam menjalani aturan syariat. Menjalani aturan syariat yang bentuknya perintah, sabar dalam sholat, sabar ketika puasa. Sholat suwe ora apa-apa, dinikmati. Nyun sewu, jenengan nek traweh lihat jam berapa kali? Nggih? Bolak-balik. Kenapa kita kalau sholat tarawih sering lihat jam? Kenapa, Pak? Kelamaan. Nengok belakang, wis jam 8, durung witir. Dia merasa nggak betah dengan ibadah yang sedang dia lakukan karena penyakit malas ada pada dirinya. Ketika dia menghadapi larangan, oh ini peluang bagus, mosok dilepas, sayang. Akhirnya karena hawa nafsunya yang besar sehingga membuat dia menerjang larangan itu walaupun dia tahu itu haram. Baik, selanjutnya jamaah, kita akan sebutkan 3 catatan terkait harta haram. Ada kajian yang kedua? Sebentar. Masya Allah. Ada yang buka YouTube ini. Delaynya berapa lama itu? Baik. Kita lanjutkan. Yang pertama, jamaah, bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu lebih sedikit. Haram dalam urusan dunia, haram dalam urusan dunia
itu lebih sedikit daripada yang halal. Makanya kita dijelaskan mengenai hukum asal. Hukum asal dalam urusan dunia adalah mubah, kecuali yang ada dalil melarangnya, gitu ya. Pernah dengar kaidah itu? Al aslu fil muamalati lil ibaha illa ma dallad dalil ala tahrimihi. Hukum asal dalam urusan dunia adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Baik. Sehingga Anda tulis di sini kaidah. Hukum asal dalam urusan dunia adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Baik. Dilihat ya Bapak, di sini ada kata kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Saya mau tanya, dalam sebuah kalimat titik-titik kecuali titik-titik. Anggaplah di sini kalimat 1, ini kalimat 2. Biasanya dari sisi jumlah antara 1 dengan 2 banyak mana? 1 dengan 2 banyak mana? Hah? Banyak 1. Misalnya ya, siswa kita terdaftar 100, semuanya masuk kecuali 95 orang. Kalimat ini salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Kenapa salah? Yang dikecualikan lebih banyak. Seharusnya dibalik, semua siswa tidak masuk kecuali 5 orang. Begitu ya. Sehingga ketika kita menyebut kecuali sekian orang, berarti yang dikecualikan ini lebih sedikit. Berarti yang dikecualikan ini lebih sedikit. Maka kalau ada kaidah yang mengatakan, dan kaidah ini disepakati oleh para ulama, hukum asal urusan dunia itu mubah kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Berarti yang dilarang dengan yang diperbolehkan banyak mana? Banyak yang diperbolehkan. Lho kaya ngono kok ana komentar. Aku pas ngaji kene kok dadi ABKB ki ra entuk to Mas. Iki ra oleh, haram kabeh kok dadi haram. Ini orang yang suudzon sama syariat. Yang diperbolehkan lebih banyak daripada yang dilarang. Tapi dia komentar seperti itu, kok semuanya jadi serba nggak boleh Mas. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jarene utang riba, arisan riba, apa mana riba, kabeh kok riba. Padahal tidak demikian ya. Yang halal lebih banyak. Dan kalau dia mendengarkan penjelasan, nanti dia tahu arisan yang halal kayak apa, utang yang halal seperti apa, jual beli kredit yang halal juga ada. Tapi karena dia cuma mendengar sriwing gitu, cuman sekilas, terus komentar yang global. Komentar global itu bukti bahwasanya dia tidak mendalami. Makanya sebelum komentar cek dulu dan lihat dulu. Sehingga kalau ada orang yang berkomentar semua kok serba susah, dilarang dan seterusnya, dia berarti suudzon terhadap syariat. Tapi Pak, nyatanya kayak gitu Pak. Pekerjaan saya berkali-kali saya pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, semuanya dilarang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena saking banyaknya sesuatu yang dilarang yang dia lakukan. Dia berada pada pekerjaan yang sangat banyak larangannya. Makanya dia nggak boleh ini, dia nggak boleh itu, dia nggak boleh itu. Kenapa? Karena ada banyak yang dia terjang. Kemungkinan yang kedua adalah karena dia suudzon terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, penting untuk diingat bahwa berkaitan dengan masalah halal haram, tanamkan husnudzon, yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak daripada yang dilarang, agar kita tidak suudzon kepada yang memberi syariat. Nah, mohon maaf, saya pernah mendengar sebuah testimoni dari seorang non muslim.
Seluruh anggota keluarganya sudah masuk Islam. Istrinya sudah muslim, anak-anaknya sudah muslim, tinggal satu, bapaknya. Nah, dia ketika diwawancarai pasca dia masuk Islam, dia diwawancarai, kenapa kok dulu paling ketinggalan untuk masuk Islam? Kata dia, saya melihat dalam syariat Islam itu berat. Ada banyak sekali yang dilarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berbeda dengan agama dia sebelumnya. Karena di agama dia sebelumnya hampir semuanya boleh. Yang dilarang cuma satu, cerai. Yang lainnya boleh. Makanya dalam pelaksanaan agama dia, pelanggaran apapun itu ada. Apa sih yang nggak boleh? Semuanya boleh. Sehingga nggak ada yang dilarang. Makan ini boleh, makan ini boleh, minum ini boleh, minum ini boleh. Semuanya boleh. Agama serba permisif seperti ini, nggak ada sisi ujian. Sehingga bagi orang yang malas, pecandu hawa nafsu, senang dia Pak bertahan di sana Pak. Dia akan senang bertahan di situ. Sehingga ketika dia merasa bahwasanya pindah agama ini akan penuh dengan aneka aturan, berat bagi dia. Tapi karena dia tahu, dia mulai berpikir, masa agama serba boleh? Antara yang sungguh-sungguh dengan yang malas podo wae Pak, nilainya sama. Semuanya nanti akan diampuni dosanya, ditebus dosanya. Terus dia mikir, ini nggak real kayak gini. Mana mungkin antara yang sungguh-sungguh, yang serius, dengan yang malas, hasilnya semuanya masuk surga. Nggak mungkin kayak gitu. Dan dari hasil dia berpikir sehat tadi, akhirnya dia mau menerima Islam. Dalam Islam dibedakan antara wong sing sungguh-sungguh ketika beragama dengan orang yang malas, sama atau beda? Beda. Bahkan orang tidak bisa mengandalkan yang lain ketika dia tidak bisa berusaha sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Semua jiwa akan tergadaikan dengan perbuatannya. Ora iso Pak, misalnya kok ngaku, aku muridnya Mbah Fulan, oh langsung mlebu swarga, tidak bisa. Padahal dia nggak pernah beramal. Konsep seperti itu kan mengajarkan orang untuk malas. Wes sampean tuh sakarepe berbuat apa, nanti nek sampean ketemu malaikat sebut saja muridnya Mbah Fulan, tak anteni ning pintu swarga. Masya Allah. Ini kan mengajarkan orang untuk malas. Itulah ajaran permisif. Dan Islam anti dengan ajaran seperti ini. Kita justru dimotivasi. Jadilah orang yang sungguh-sungguh ketika beramal. Bahkan Nabi SAW menegaskan, waman batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya telat tidak bisa dipercepat walaupun dia punya nasab yang bagus. Pada waktu Nabi SAW mengumpulkan seluruh anggota keluarganya, beliau mengatakan kepada keluarga-keluarga beliau, salah satunya kepada Fatimah. Dan ini awal-awal dakwah beliau ketika di Mekah. Turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Lalu beliau menyampaikan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, sali mimma lima syi'ti. Kamu boleh minta apapun dari hartaku, jaluk apa tak kei. Wala ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Itu Fatimah Pak. Jadi wong nek gak soleh, walaupun dia punya keluarga Nabi, bisa selamat. Contohnya sinten? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh gimana? Anaknya Nabi Nuh gimana? Mati kafir. Bapaknya berusaha untuk menyelamatkan. Dan beliau berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Tapi malah ditegur oleh Allah. Coba Anda lihat doa Nabi Nuh yang ditolak oleh Allah. Innahu laisa min ahlik. Doa Nabi Nuh yang ditolak oleh Allah. Anda bisa lihat di surat Hud. Nabi Nuh itu membela anaknya pada saat anaknya mati dalam kondisi tidak mau ikut kapal, mati kafir. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nuh memanggil Rabbnya. Faqala,
beliau berdoa, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Aku kehilangan istriku. Sudah, istrinya mati kafir dan tidak ikut ke dalam kapal, dan beliau ingin menyelamatkan anaknya. Beliau tidak ingin kehilangan anaknya. Kalau sudah kehilangan istrinya, jangan sampai anaknya juga ikut hilang. Maka beliau perjuangkan ketika anaknya mati kafir agar anaknya diampuni oleh Allah. Wa inna wa'dakal haq. Kalaupun aku berpisah di dunia, semoga besok ketemu di akhirat. Janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan kau adalah zat yang maha bijaksana. Qala, maka dijawab oleh Allah, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan anakmu, beda agama. Putus nasab. Ketika orang itu beda agama, putus nasab dengan kematian. Maka tidak boleh mendoakan, tidak boleh memohonkan ampun. Kenapa? Karena beda agama. Dia statusnya sudah putus disebabkan karena mereka beda agama. Innahu amalun ghairu saleh, itu bukan amal saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu jangan sampai kau jadi orang bodoh. Masya Allah, Pak. Ibaratnya kayak gini, Pak, ya. Anda kalau bisa merasakan bagaimana perasaannya beliau Nabi Nuh alaihissalam, saya kasih perumpamaan kayak gini. Jenengan berdoa, sudah kehilangan sesuatu, ya. Anda kehilangan sesuatu yang Anda cintai. Setelah itu Anda berdoa minta itu dikembalikan. Setelah itu dimarahi, tidak boleh doa seperti ini. Kemudian dibilang, kamu jangan jadi orang bodoh dengan minta seperti itu. Kayak apa kira-kira, Pak? Kehilangan anak, minta anaknya nanti diampuni biar bisa ketemu di akhirat, ditegur oleh Allah, jangan berdoa seperti itu. Ma laisa laka bihi min ma fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau meminta sesuatu yang kau enggak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu biar kau tidak jadi orang bodoh. Kowe nek ndonga kaya ngono, doamu itu melambangkan kau ini bodoh. Subhanallah. Kalau itu bukan orang yang kuat mentalnya, sudah enggak dapat apa yang diharapkan, ketika meminta dimarahi. Ibarat anak, ya, pingin sesuatu, nangis minta kepada orang tua, saat minta diseneni. Itu kalau bukan orang yang kuat mentalnya, sedihnya luar biasa. Tapi kemudian Nabi Nuh dengan ketaatannya, beliau mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmunya. Wa illa taghfirli. Kemudian Nuh memohon ampun untuk dirinya. Jika engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, aku minal khasirin, maka aku akan jadi orang yang rugi. Baik. Selanjutnya, catatan yang kedua. Catatan yang kedua, bahwa tujuan Allah mengharamkan sesuatu adalah untuk kemaslahatan. Tujuan Allah mengharamkan sesuatu adalah untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan hamba. Anda kasih tambahan di sini dalam arti Allah tidak punya kepentingan. Baik. Saya tegaskan Bapak Ibu, Allah punya undang-undang enggak? Punya. Allah punya aturan? Punya. Di mana aturan itu? Di Al-Quran dan di hadis. Itulah aturan Allah. Sudah? Ketika Allah menetapkan aturan itu, apakah Allah punya kepentingan? Jawab. Allah punya kepentingan enggak? Tidak. Sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Kalau hamba membuat aturan, mungkin enggak dia punya kepentingan? Ya? Misalnya anggota dewan membuat peraturan, mungkin punya kepentingan? Kenapa? Karena makhluk butuh makhluk.
Sehingga terkadang makhluk membuat aturan karena dia punya kepentingan. Tapi Allah ketika membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Punya kepentingan enggak? Kepentingan paham maksudnya? Ya. Apakah Allah punya tujuan di balik itu? Maha suci Allah, sebab Allah tidak butuh hamba. Sehingga kita taat maupun maksiat, sama sekali Allah tidak bertambah nilai kekayaan dan tidak berkurang nilai keagungannya. Allah tetap maha kuasa atas segala sesuatu walaupun kita semuanya maksiat. Karena itu kenapa Allah melarang A, melarang B, ini enggak boleh, ini wajib dan seterusnya? Untuk kemaslahatan hamba, itu untuk kebaikan hamba. Tapi kadang hamba protes. Kenapa dia protes? Karena dia enggak ngerti. Bahasa lainnya, karena hamba itu bodoh. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, manusia itu innahu kana dzaluman jahula. Menungso niku dzalum, senengane nglakoni dzalim, tegese rajin maksiat, jahulan bodoh, maksudnya dia tidak tahu dampak dari perbuatannya. Itulah hamba. Saya terkadang memberikan ilustrasi seperti ini, Pak. Ono cah cilik gitu, Pak. Ada anak kecil, orang tua sayang sama anak ini. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua karena dia sayang kepada anak ini? Orang tua ngasih perintah dan larangan. Kowe biar besok jadi wong sing apik, dadi wong sing sukses, kudu belajar. Dikongkon sinau, disuruh belajar. Itu perintah ya. Itu isinya perintah. Suruh makan makanan yang bergizi, dipaksa makan sayur. Cacili ini kan paling wedi apa? Sayur. Anak saya kalau makan kok ada bawangnya dikit, oh nggak mau rumputnya. Bawang dikira rumput. Padahal irisan bawang. Jadi dia paling anti dengan seperti itu. Tapi orang tuanya tahu. Ini bermanfaat untuk pencernaannya, ini bermanfaat untuk kesehatannya. Makan sayur dipaksa. Orang gelem sampai digawein kerupuk bayem. Di saat yang sama orang tua ngasih larangan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini dan seterusnya. Baik, anak yang nggak ngerti komentar, bapak ibu iki ra seneng karo aku, arep ngene ra entuk, ngene ra entuk, ngene ra entuk, kabeh ra oleh. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Kasih sayang orang tua yang tinggi saat diomelin anaknya seperti itu, emosi nggak dia? Marah nggak dia? Kadang marah, kadang tidak. Cah cilik ya biasalah ngomong kayak gitu. Maka orang tua yang sayang kepada anaknya, lihat anaknya dolanan pisau. Loh, ini kok mainan pisau? Orang tua yang sayang sama anaknya gimana? Jangan mainan pisau, ini pedang bapak pakai saja. Itulah orang tua yang sayang sama anak. Kamu jangan main mercon. Ini gas melon saja. Itukah sayang sama anak? Seperti itu sayang sama anak. Orang tua yang sayang gimana, Pak? Ini bahaya, nggak boleh. Ini bahaya, nggak boleh. Orang tua yang lebih ngerti, dia akan mengatakan itu bahaya. Anak yang nggak ngerti gimana? Protes. Kurang lebih seperti itulah hubungan kita dengan Allah. Wes dikandani haram, apa-apa kok rentok. Karena apa? Orang ini bodoh. Karena dia penyakit kebodohan tadilah yang menyebabkan dia komentar saat dikandani. Coba kalau dia mikir, dia tahu hidup tidak sekali, akan ada ancaman yang lebih besar dan itu berbahaya ketika di akhirat. Dia sudah diberitahu akan ada itu besok di hari akhirat. Maka bagi mereka yang mau berpikir akan sadar, ya sudahlah, tak tinggalkan. Itulah hamba yang nurut, dan kalau nurut selamat. Sehingga manusia itu protes gara-gara dia nggak tahu dan nggak sadar. Oleh karena itu jamaah, aneka protes hamba berkaitan dengan aturan Allah, protes terhadap aturan Allah itu sama dengan bodoh. Karena dia melakukan tindakan kebodohan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman
jahula. Sak temene menungso niku kana dzalum. Dzalum itu apa? Zalim niku napa? Rajin nglakoni maksiat. Jahul. Jahulan niku napa? Jahil, bodoh. Artinya tidak sadar dengan konsekuensi buruk yang akan dia terima. Ini ada di surat Al-Ankabut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu menyadari bahwa ketika Allah mengharamkan A, mengharamkan B, memerintahkan A, memerintahkan B, bukan karena Allah punya kepentingan, tapi itu semua untuk kebaikan kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, coba kita lihat teksnya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Coba kita bacakan biar jenengan lebih yakin ya. Di sini hadis dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kita bacakan hadis ini. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya jadi orang yang punya hati yang paling bertakwa di antara kalian. Kabeh atine kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soleh kabeh, bertakwa kabeh. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Allah tetap maha kuasa dan kuasa Allah tidak bertambah walaupun jenengan salat 100 rakaat. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan makhluk pertama dan yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi makhluk yang paling durhaka di antara kalian. Contohnya sinten? Fir'aun misalnya. Kabeh dadi kaya Fir'aun. Mbok sing njaluk disembah, sing disembah sapa wong kabeh Fir'aun. Misalnya ya. Dari makhluk pertama sampai terakhir jin dan manusia kabeh kaya Fir'aun. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Andaikan seluruh manusia itu maksiat, tidak mau taat, kabeh ngelakoni moh limo sing haram sing dipilih, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Dia tetap maha kuasa walaupun kita maksiat. Karena itu di sini memberikan kita keyakinan bahwa aturan Allah itu tujuannya untuk kebaikan kita. Yang ketiga, bahwa umumnya sesuatu yang haram, saya tulis umumnya ya. Saya tulis umumnya, muamalah yang haram umumnya diganti dengan yang halal. Contohnya apa Pak? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, riba niku gantine napa? Jual beli. Dalilnya gimana dalilnya? Riba gantinya jual beli. Contoh dalilnya gimana? Gimana? Allah mengharamkan riba dan menyuburkan, bukan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Arabnya gimana? Teks ayat-nya. Teks Qur'annya gimana? Wa halallahul bai'a wa harramar. Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Karena saya mau ngasih hadiah makanya harus lengkap. Dapat hadiah ini ya. Nah, minta tolong. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba.
Sehingga Allah tunjukkan, kalaupun kamu meninggalkan riba, kau tidak kehilangan sumber pendapatan, kau masih bisa melakukan muamalah yang mubah, yaitu jual beli. Contoh yang lain, judi, hukumnya haram gitu. Baik, kita tahu judi hukumnya haram. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ada dalam Quran, Pak. Surat apa, ayat berapa? Pokoknya ada dalam Quran. Cari sendiri. Baik, di surat Al-Maidah ya. Lawannya apa? Kira-kira alternatif yang mirip seperti judi tapi halal. Mirip seperti judi tapi halal. Contohnya apa, Pak? Investasi. Ya. Investasi. Orang misalnya melakukan praktek investasi, ngasih modal ke si A. Si A punya usaha. Ini saya kasih modal. Dia naruh modal tinggal turu. Yang kerja kan si A. Maka ketika si A itu bekerja, di situ ada dua peluang, antara untung atau gagal. Sehingga kalau untung dia dapat bagi hasil, kalau rugi modalnya berkurang bahkan hilang. Mirip seperti judi, tapi ini mubah, halal. Bedanya apa, Pak? Padahal yang satu halal, yang satu haram. Kalau ini kan dalam permainan. Sampean naruh duit berapa? Ya, ini 1 juta. Sampean 1 juta. Nah, akhirnya taruhan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dibuatlah permainan. Yang menang dapat hadiah 3 juta. Napa niku? Judi, karena nggak ada usaha. Tapi kalau yang ini usaha real. Usaha real. Sehingga yang ini mirip seperti judi, tapi yang ini halal, yang satunya haram. Demikianlah keadilan Allah Ta'ala. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak sekali amal soleh yang itu menjadi penyeimbang dari amal yang menyimpang. Sebagai contoh ya, ada bertapa misalnya. Bertapa kata orang biar mendapatkan ketenangan. Dalam Islam kita diberi apa? I'tikaf. Bapak kalau ingin mendapatkan ketenangan, lakukanlah i'tikaf. Ada lagi misalnya sesajen dengan menyembelih binatang. Dalam Islam kita dikasih ajaran apa? Kurban. Sehingga orang menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi misalnya orang melakukan praktek apa lagi yang mirip seperti praktek yang dilakukan di agama yang lain. Bertapa, sesajen, kemudian undi nasib. Undi nasib. Orang dulu kalau mau melakukan sesuatu undi nasib, dimasukkan ke dalam kotak ya. Ada 3 tulisan, Allah ridho, Allah tidak ridho, 0. Terus dimasukkan. Nah, terus tawaf di Ka'bah. Di zaman jahiliyah. Nah, selesai tawaf dikocok. Kok metu 0, baleni meneh. Sampai keluar Allah ridho atau Allah tidak ridho. Yang disebut dalam Al-Quran dengan istiqsam bil azlam. Ini gantinya apa? Salat istikharah. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat, iman meleset sedikit, ini jadi perbuatan kayak gini, Pak. Kalau iman itu meleset, jadi perbuatan seperti ini. Modale podo, sing dilakoni podo, hasilnya siji, hasilnya beda. Yang satu mengantarkan ke surga, yang satu mengantarkan kepada keabadian, hukuman dari Allah Ta'ala. Inilah betapa berharganya iman. Maka saat Anda menyembelih korban, bayangin ya, andaikan saya tidak punya iman, mungkin hewan yang saya sembelih ini saya persembahkan untuk jin. Andaikan saya tidak punya iman, mungkin sapi yang saya sembelih ini saya persembahkan untuk jin. Tapi karena saya punya iman, ini persembahannya untuk pencipta saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadilah amal soleh. Maka
Islam merupakan solusi sehingga hamba bisa melakukan perbuatan yang benar setelahnya. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya terakhir ya, jenengan sudah capek kayaknya. Yang capek yang mendengarkan atau yang ngomong? Berikutnya, kata kunci harta haram. Kata kunci harta haram. Sebenarnya kenapa sih sebuah harta itu statusnya haram? Para ulama mengatakan karena ada salah satu, ya bukan, salah satu dari 3 sebab. Yang pertama karena mengandung riba. Karena mengandung riba. Maka semua transaksi yang di situ ada unsur ribanya haram untuk dilakukan. Contoh riba niku napa Pak? Banyak sekali. Mungkin saya sarankan Anda bisa membaca buku judulnya ini. Nah, ini ada apa dengan riba? Bagi yang punya nanti bisa baca, yang belum punya pinjam yang sudah punya ya. Rinciannya banyak. Nah, buku ini kan tidak mungkin dibahas dalam waktu 5 menit ya. Intinya riba di situ ada 2 bentuk. Ada riba karena utang piutang. Riba utang adalah praktek utang yang memberikan kelebihan. Contohnya utang 1 juta, utang 1 juta balik 1.100.000. Ketika di situ ada kelebihan, maka kelebihan itu riba. Semua transaksi yang mengandung utang piutang dan ada kelebihan, maka kelebihan ini riba. Riba yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli ini riba yang berlaku pada komoditas ribawi. Komoditas ribawi ini napa mawon Pak? Banyak. Intinya komoditas ribawi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alat tukar, mata uang, emas, perak, uang kartal dan seterusnya. Itu komoditas ribawi, alat tukar. Yang kedua, bahan makanan yang bisa disimpan. Bahan makanan yang bisa disimpan. Bahan makanan yang bisa disimpan contohnya beras, tepung, jagung, kurma, gandum dan seterusnya. Nah, yang kayak gini kalau dipertukarkan wajib tunai dan sama kuantitas. Kalau dipertukarkan wajib tunai dan sama kuantitas. Kalau ada yang tidak tunai jadinya riba nasi'ah. Kalau ada yang tidak sama kuantitasnya jadinya riba fadl. Contoh arisan emas. Dengar iki mboten nonton? Di sini ada nggak? Di masjid nggak ada ya? Baik. Orangnya lagi kajian. Mungkin di luar masjid sana. Pripun Pak, arisan emas kok dilarang? Nah, arisan emas kan seperti jual beli emas tapi tidak tunai. Misalnya rego emas pinten Pak? 1 gram 1.200.000. Pasoknya pinten? Pasoknya 100.000. Ada misalnya 10 orang. Maka saat mereka pasok 100.000, 10 orang dapat 1 juta. Terus dibelikan emas. Dapat orang pertama, nanti seperti itu orang kedua. Berarti ini jual beli emas tapi tidak tunai. Yang dapat belakangan dia baru bayar 100, nunggunya masih lama. Yang dapat lebih awal dia bayar 100 sudah langsung dapat, padahal belum lunas.
Di situ tidak tunai, sehingga uang ditukar dengan emas ini wajib tunai. Makanya tidak boleh jual beli emas online, tidak boleh jual beli emas kredit, itu semuanya transaksi jual beli emas tidak tunai. Baik, yang pertama mengandung riba, yang kedua mengandung gharar. Mengandung gharar. Gharar itu apa sih Pak? Ketidakjelasan ketika transaksi. Seperti orang bertransaksi dengan benda atau sesuatu yang sifatnya masih peluang. Contoh, okay? Ijon. Nah, contoh jual beli ijon. Contoh jual beli ijon. Paham jual beli ijon? Jual beli ijon itu nebas borong pohon yang berbuah, dibeli buahnya semua. Misalnya nggih, mangga yang masih kecil-kecil. Iki kapan dipanen? Ya kurang lebih 3 bulan lagi. Tak borong 2 juta ya. Oke, bayar 2 juta. Udah? Itu kan tidak langsung dipanen nggih. Mangga kecil tadi langsung dipanen enggak? Tidak. Karena manggal kecil ini tidak langsung dipanen, nunggu 3 bulan, ada 2 kemungkinan. Rontok banyak atau selamat banyak. Ketika rontok banyak sudah bayar 2 juta, rugi. Ketika selamat banyak, bayar cuma 2 juta, dapat panen banyak. Seperti ini masuk kategori nggak jelas, gharar. Contoh yang lain, jual beli janin. Jual beli janin. Jo, sapimu meteng jo. Ya, tak tukune jo. Nah, sapine paijo dituku paimin. Yang dibeli anaknya. Boleh kayak gini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena yang namanya anak sapi nggak ada kepastian apakah dia lahir selamat atau tidak, lahir jantan atau betina. Maka tidak boleh ditransaksikan. Tunggu nek wis metu gek pok tuku. Nek durung metu jangan ditransaksikan. Nah, yang sering dilanggar jual beli sperma pejantan. Nah, nyun sewu nggih. Ada orang punya sapi betina. Terus digawa ning nggone tanggane punya sapi jantan, dikawinkan. Bayar enggak itu? Bayar enggak? Sing bayar itu sing lanang mau sing wedok? Hah? Sapi loh ini, Pak. Yang bayar yang mana? Yang punya sapi betina. Sehingga yang punya sapi betina membayari yang punya sapi jantan. Nek dhisik ya 20.000 nggih, masih enggak sekarang? Mungkin karena sekarang sudah mulai inflasi ya, jadi 50.000. Sekali mengawinkan bayar 50.000. Sebenarnya di situ yang ditransaksikan apa? Hah? Sperma itu haram diperjualbelikan. Sperma binatang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, nah Rasulullah SAW an asbil fahli. Di sini ada keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma pejantan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terus gimana, Pak? Nggak boleh, gratis. Harus gratis, nggak boleh diperjualbelikan. Dalam hadis yang lain dari Abu Zubair, beliau mendengar Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il dirabil jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli mengawinkan onta. Wa an bai'il ma wal ardil lituhratha fa'an dzalika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
ketika ada pejantan dirobil jamal, pejantan onta yang dikawinkan, ditransaksikan itu nggak boleh, harus gratis. Kalau kawin suntik niku boleh nggak Pak? Kawin suntik niku bayar pinten? Coba yang punya sapi yang senengane disuntik, ada? Hah? Kambing 150, mahal sekali. Yang benar itu di Cilacap. Oh, harga Klaten lebih murah Mas. Ini kambingnya sampai disuntik neng Klaten, gawe neng Cilacap. Saya dulu pernah punya pengalaman ya. Saya pernah punya sapi betina. Dan untuk kawin suntik itu bayarnya 25.000. Itu ada mantri kawin suntik yang datang kemudian disuntikkan ya. Baik. Seperti ini boleh jika yang dibayar itu biaya perawatan, treatment ya, kemudian biaya tenaga yang datang. Jadi dia akan keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Nanti siapa yang pesan dia akan datangi. Nah itu dibayar 25.000 karena dia datang pakai kendaraan, bawa box gitu. Kalau spermanya gratis, pemerintah ngasih gratis. Cuman petugasnya dibayar. Insya Allah tidak masalah. Namun harus sesuai kondisi real. Kalau tidak terlalu berat, ya bayarnya jangan mahal. Wallahu a'lam. Nah ini semuanya masuk kategori gharar. Yang ketiga, mengandung dolim, mengandung unsur dolim. Contohnya menipu, jelas ya. Maka dilarang oleh Allah bersikap curang, wailul lil mutaffifin. Curang dalam transaksi itu penghasilannya haram, curang dalam timbangan juga pendapatannya haram. Wallahu alam. Sudah jam 10.50. Kita akan perjanjiannya sampai jam 11 nih Ustaz. Penjawab insyaallah. Nanti kasihan jamaah capek mendengarkan mereka. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pengantar yang bermanfaat. Untuk kasus transaksi haram, barangkali kita kembangkan melalui diskusi terbatas ya. Ada mikrofon? Nanti pertanyaannya langsung ke sana ya. Nah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian sudah disampaikan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, kami sediakan mic. Yang mau bertanya monggo untuk angkat tangan terlebih dahulu. Bagi yang jemaah akhwat atau ibu-ibu bisa dituliskan, nanti disampaikan ke kami, ke panitia. Cek. Izin bertanya Ustaz, apakah semua harta yang bercampur harta haram walau sedikit bisa dibersihkan dengan ditunaikan zakat yang dikeluarkan? Baik. Apakah harta yang tercampur dengan harta haram walaupun sedikit bisa dibersihkan dengan cara ditunaikan zakat? Zakat memang bisa mensucikan harta. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Sehingga zakat dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini bisa membersihkan dan menyucikan harta. Baik. Namun zakat tidak boleh dari harta haram. Nabi SAW membuat permisalan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima sedekah, zakat dari hasil harta khianat. Maka orang yang bayar zakat dari hasil harta haram itu seperti salat tanpa wudu. Pripun? Sana wa batal? Batal.
Sehingga percuma saja. Nah terus harta haram itu diapakan Pak? Harta haram dibuang. Seperti Anda membuang najis. Kalau kaki kita terkena najis, misalnya kotoran ya, kemudian kita buang di atas kolam lele. Seperti orang buang najis di atas kolam lele, plung lap. Nah, begitu nyemplung langsung hilang, dimakan sama lele. Itu apakah masuk dalam kategori sedekah? Hah? Orang buang air ya di atas kolam lele, kolam plunglap, tahu kolam plunglap? Sehingga saat dia buang air dimakan sama lele, itu apakah tujuannya sedekah sama lele? Tidak, dia buang najis, dan orang yang buang najis maka tidak dianggap sebagai sedekah. Oleh karena itu, jika Anda bisa memisahkan, Pak, dari total harta saya yang haram anggaplah 10%, maka Anda potong 10%, nah sisanya itu dizakati. Sehingga zakat tidak dihitung dari totalnya, tapi setelah dibersihkan yang haram dihilangkan dulu. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya harta yang dicari dengan cara halal tapi digunakan untuk yang haram, seperti untuk membeli rokok, dengan alasan si pelaku menganggap rokok bukan suatu yang haram? Bagaimana menyikapi orang ini sementara kita adalah orang yang paling dekat dan sudah mendoakannya? Masya Allah, yang paling dekat itu berarti istrinya ya. Coba Bapak survei, wanita siapa yang seneng punya suami perokok? Tanyakan Pak. Ada? Apakah wanita Cilacap senang punya suami perokok? Nggak ada Pak, wanita yang senang punya suami perokok, karena bau mulutnya itu nempel permanen gitu. Permanen betul. Saya bukan perokok, walhamdulillah, dan saya memang tidak kuat dengan aroma rokok. Dan di negara-negara maju ngerokok itu dibatasi, sehingga yang mau ngerokok di ruangan khusus. Tidak seperti di Indonesia kan, surga bagi para perokok. Mau ngerokok dimanapun. Dulu sebelum ada perda yang ditempel itu ya bisa saenake dhewe. Neng rumah sakit ngerokok, neng sekolahan ngerokok, neng musola masjid ngerokok. Setelah ada perda, di beberapa tempat yang tidak boleh ngerokok, tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan dan seterusnya, nah mulai dibatasi. Itu pun kadang orang banyak protes, ngerokok orang itu. Pak, Anda kalau mau ngerokok itu hak Anda sebagai perokok ya, tapi jangan ganggu orang yang tidak ngerokok, karena asap yang keluar dari dia itu kan masuk dikeluarkan, mungkin ada bawa racun dan seterusnya, dan itu disepakati ijma para dokter. Buktinya ada peringatan tertulis, rokok membunuhmu. Itu apa itu kalimatnya itu? Hoax ya? Kalimat hoax bukan itu? Oh ini hoax Pak Ustadz, gak bener itu. Rokok menyehatanmu, mengandung vitamin C, cepat masuk rumah sakit. Baik, cuman kadang kita nggak tahu kenapa orang itu bertahan dengan mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya dengan sepakat seluruh dokter. Selanjutnya, tapi kan nggak ada dalil Pak kalau rokok itu haram. Coba bayangin Pak, andaikan rokok ada di zaman Nabi SAW, kira-kira siapa yang cocok megang rokok? Apakah Nabi Muhammad SAW kumpul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian mereka ketika kumpul membicarakan strategi perang kalau jedul gitu? Pantas nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak pantas Pak. Tapi kalau Anda membayangkan Abu Jahal nyekel rokok, Anda membayangkan Umayyah bin Khalaf nyekel rokok, Abdullah bin Ubay bin Salul gembongnya munafik nyekel rokok, pantas itu Pak. Sebab orang mukmin ketika disematkan sesuatu yang buruk nggak pantas baginya. Makanya Pak, walhamdulillah orang sudah punya kesadaran, tidak mau ngerokok di masjid, poin itu. Tapi ada satu tempat di mana dipakai ngerokok itu nyaman. Di mana itu? Hah?
Pas kapan? Pas kapan? Di toilet. Masya Allah. Jenengan makan mie ayam di toilet pantas gak? Sehingga sambil duduk termenung terus makan mie ayam itu pantas gak? Ora doyan Pak. Hanya satu makanan ini yang ketika dikonsumsi di dalam kondisi itu orang doyan. Itu sebenarnya sudah bukti nyata. Bagaimana mungkin itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang khabith. Dan dalam kaidah kita Nabi SAW yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Maka yang khabith itu buruk, seharusnya tidak dikonsumsi oleh seorang muslim. Wallahu alam. Baik, monggo dipilihkan aja. Izin bertanya Ustaz, apa hukum hadiah yang diberikan bank syariah, baik souvenir saat buka rekening atau undian yang diadakan setiap tahun? Masya Allah, baik. Pertama begini ya, jadi Anda dapat hadiah dari bank, itu kan karena Anda punya tabungan. Jadi hadiah dari bank itu karena apa tadi? Tabungan. Begini ya. Baik. Nah, tabungan di bank itu sebenarnya apa Pak hakikatnya? Tabungan di bank itu hakikatnya apa? Tabungan di bank itu hakikatnya utang. Sehingga nasabah nabung di bank itu sama dengan ngutangi bank. Nasabah nabung di bank itu sama dengan ngutangi bank. Makanya secara regulasi perbankan, ada aturan perbankan ya, uang nasabah yang disetorkan ke bank menjadi properti milik bank, sehingga bank diberi kebebasan untuk menggunakan dana itu tanpa minta izin kepada nasabah. Nanti jenengan buktikan ya, bahwa duit 50 juta buka rekening baru, terus taruh duit 50 juta di situ. Udah, jenengan pulang. Pernah nggak bank terus nelpon, Pak, mohon izin ya Pak, duit Bapak tak pakai dulu. Ada kayak gitu Pak? Hah? Kenapa bank tidak pernah minta izin kepada nasabah ketika menggunakan dananya nasabah? Karena secara aturan uang ini milik bank. Secara aturan regulasi mereka, dana itu milik bank. Sehingga karena dana itu milik bank, bank diberi kebebasan untuk menggunakannya. Paham ya? Baik. Dan ketika itu milik bank, maka akadnya adalah utang. Oleh karena itu, utang jika di situ memberikan manfaat, maka hukumnya riba, baik berupa hadiah maupun yang lain. Pernah suatu ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Sa'id bin Mansur, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya ngutangi seseorang, lalu orang itu memberikan hadiah kepada saya, bolehkah saya terima? Jawab Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai cicilan. Maksudnya gini, utangmu berapa? Kau ngasih utang berapa? Anggaplah 10 juta. Terus dia ngasih hadiah apa? Dia ngasih hadiah duren. Utang jangan 10 juta ya, 1 juta. Saya ngasih utang 1 juta, terus dia ngasih hadiah duren. Apakah saya harus kembalikan? Jawab Ibnu Umar, tolak, kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Duren ini regane piro? 100.000. Oh, berarti utangmu tinggal 900.000. Yang 100 dibayar hadiah yang diterima berupa duren tadi. Tapi sesuk aja kayak duren meneh ya. Engko kok bayar duren terus entek duitku. Paham di sini? Maka saat Anda menerima souvenir dari bank, mushaf cantik, mukena menarik, atau buku agenda atau apapun, sudah? Anda terima, sampaikan ke teller, nyuwun tulung saldo saya dikurangi
senilai mushaf. Ini regane piro? Kalau bisa, baik Pak, mushaf ini harganya 120, Bapak punya tabungan senilai 5 juta, saya kurangi 120 karena Bapak mengambil mushaf. Bisa nggak kayak gitu? Hah? Sistem mereka menolak, Pak. Mohon maaf Pak, nggak bisa, itu hadiah untuk Bapak, silahkan ambil. Kalau begitu pilihannya, kata Ibnu Umar apa? Kembalikan. Mohon maaf, saya nggak jadi ngambil hadiah. Baik itu langsung maupun undian. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi. Kaitan tentang jual beli emas. Bagaimana transaksi jual beli emas lewat WA? Sudah transfer, tapi barang diterima sore atau besok hari. Bagaimana hukumnya? Ini bertanya setelah terlanjur ya. Nah, ya kalau sebelum terlanjur kan saya jelaskan teknisnya. Kalau sudah terlanjur transfer uang emas menyusul gini kan, sore baru diterima, ini namanya riba nasi'ah. Namanya apa? Riba nasi'ah. Kalau sudah terlanjur gimana? Jika Anda sudah nerima, itu transaksi dulu, selanjutnya bertobat kepada Allah karena kesalahan kita dulu dan jangan diulangi lagi. Dah? Terus gimana Pak yang benar? Ini harus tunai, uang dan emas ini harus tunai. Ada di majelis akad. Kalau di WA sifatnya rencana akad. Nah, kalau rencana akad ini tidak mengikat. Kowe ndemas piro yu? 3 kilo. Tak tuku ya, ya. Biro deal-dealan. Dah? Oke, deal. Ketemu di mana? Nanti di Masjid An-Naba. Pas pengajian. Boleh nggak? Kenapa? Tidak boleh transaksi di masjid. Ya sudah, pindah ke tempat parkir. Sehingga waktu di WA itu cuman rencana akad. Begitu ketemu di Masjid An-Naba di tempat parkir, terus mereka saling serah terima. Baik, uangnya saya transfer ya, 3 juta atau 3 miliar transfer ya. Emas 3 kilo saya serahkan. Selesai akad. Boleh seperti ini. Sehingga waktu WA sifatnya hanya rencana, pas ketemu serah terima. Sambil berakad ketika ketemu, boleh. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan kajian kita kajian yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala membuka hati kaum muslimin untuk siap menerima aturan Allah, baik yang berkaitan dengan perintah, larangan maupun aturan ibadah yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.